si Fufufa ini mengalami adiksi seks terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu, jam-jamnya itu jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim gitu kan, yang mengerikan sekali lah. Ada 11 perempuan, tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Dr. Tifa memang menjelaskan tentang Gibran itu kecanduan pornografi, dan kelasnya itu sudah kelas berat. Apa sih dampaknya bagi otak yang kecanduan pornografi dan lain sebagainya? Oh, ternyata itu menyusut otaknya itu. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan apa-apa, ya. Dia kembalinya ke situ lagi. Itu berbeda dengan orang normal gitu. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan, itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Kerisauan kita karena Fufufa hari ini adalah wakil presiden. Jadi sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Fufufa yang otaknya sudah terikat pada pornografi. Dr. Tifa, akun Fufufa, kecanduan seks dan terobsesi untuk menghina. Suara.com, pemilik akun Kaskus Fufufa diduga memiliki gangguan mental dan kecanduan pornografi. Dugaan itu dikatakan oleh ahli saraf nutrisi Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang lakukan indikasi berdasarkan isi postingan akun Fufufa yang kembali viral dalam sebulan terakhir. Menurut Dr. Tifa, berbagai tulisan Fufufa yang banyak menjelekan Prabowo Subianto serta keluarganya itu menunjukkan sosok di balik akun tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior, artinya di situ ada seseorang yang benar-benar enggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Jelas Dr. Tifa dikutip dari tayangan podcast pada YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Orang dengan gangguan seperti itu cenderung bisa melakukan apapun. Menurut Dr. Tifa, perilaku seperti itu sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi berbahaya. Terlebih, pemilik akun Fufufa juga terindikasi alami kecanduan atau adiksi pornografi terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, kita bicara di sisi aktivitas, itu jam-jamnya yang menunjukkan dia betul-betul adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim, kata Dr. Tifa. Dokter lulusan Master of Science M.Sc dari Universitas Gadjah Mada UGM itu menjelaskan bahwa kecanduan termasuk kondisi gangguan fungsi otak, terutama bagian tengah. Ditambah lagi, gaya tulisannya yang sering mengolok-olok satu pihak tertentu menunjukkan sosok Fufufa punya obsesi kepada Irang yang dia ejek. Terobsesi untuk menghina. Kalau saya mau runut lagi ini sepertinya orang ini perlu diregresi ya. Karena kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah kemarahan penuh, katanya. Dr. Tifa, akun Fufufa, kecanduan seks dan terobsesi untuk menghina.
Suara.com, pemilik akun Kaskus Fufufafa diduga memiliki gangguan mental dan kecanduan pornografi. Dugaan itu dikatakan oleh ahli saraf nutrisi Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang lakukan indikasi berdasarkan isi postingan akun Fufufafa yang kembali viral dalam sebulan terakhir. Menurut Dr. Tifa, berbagai tulisan Fufufafa yang banyak menjelekan Prabowo Subianto serta keluarganya itu menunjukkan sosok di balik akun tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior, artinya di situ ada seseorang yang benar-benar enggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu, jelas Dr. Tifa dikutip dari tayangan podcast pada YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Orang dengan gangguan seperti itu cenderung bisa melakukan apapun. Menurut Dr. Tifa, perilaku seperti itu sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi berbahaya. Terlebih, pemilik akun Fufufafa juga terindikasi alami kecanduan atau adiksi pornografi terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, kita bicara di sisi aktivitas. Itu jam-jamnya yang menunjukkan dia betul-betul adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim, kata Dr. Tifa. Dokter lulusan Master of Science (MSc) dari Universitas Gadjah Mada UGM itu menjelaskan bahwa kecanduan termasuk kondisi gangguan fungsi otak, terutama bagian tengah. Ditambah lagi, gaya tulisannya yang sering mengolok-olok satu pihak tertentu menunjukkan sosok Fufufafa punya obsesi kepada Irang yang dia ejek. Terobsesi untuk menghina, kalau saya mau runut lagi ini sepertinya orang ini perlu diregresi ya, karena kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan sebuah kemarahan penuh, katanya. Dr. Tifa, akun Fufufafa, kecanduan seks dan terobsesi untuk menghina. Suara.com, pemilik akun Kaskus Fufufafa diduga memiliki gangguan mental dan kecanduan pornografi. Dugaan itu dikatakan oleh ahli saraf nutrisi Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang lakukan indikasi berdasarkan isi postingan akun Fufufafa yang kembali viral dalam sebulan terakhir. Menurut Dr. Tifa, berbagai tulisan Fufufafa yang banyak menjelekan Prabowo Subianto serta keluarganya itu menunjukkan sosok di balik akun tersebut tidak mampu mengendalikan dirinya. Itu benar-benar sebuah abnormality behavior, artinya di situ ada seseorang yang benar-benar enggak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu, jelas Dr. Tifa dikutip dari tayangan podcast pada YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Orang dengan gangguan seperti itu cenderung bisa melakukan apapun. Menurut Dr. Tifa, perilaku seperti itu sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi berbahaya. Terlebih, pemilik akun Fufufafa juga terindikasi alami kecanduan atau adiksi pornografi terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau lihat dari jam